Mitos siksa kubur. Tidak ada siksa kubur karena tiada dalil satupun dari Al-Quran maupun dari Al-Hadis tentang siksa kubur. Benarkah seperti itu? Karena itu adalah pendangkalan akidah. Akidah keimanan umat Islam akan didangkalkan oleh oknum-oknum yang mengakunya ustadz. Ngakunya lagi oknum ustadz yang rasionalis. Ngakunya lagi oknum ustadz yang sangat logis, padahal sangat bodoh. Sangat bodoh karena apa? Karena dalil tentang adanya nikmat dan siksa kubur di Al-Quran maupun di hadis sangat banyak sekali. Sangat banyak sekali. Contohnya satu di dalam Al-Quran. Allah Jalla Jalaluhu menjelaskan bahwa orang-orang yang mati jihad fi sabilillah tidak boleh dikatakan sebagai orang mati. Bal ahya'un inda rabbihim ruzzaqun. Bahkan mereka itu ahya, hidup. Inda rabbihim, di sisi Tuhan mereka, yurzaquna, diberikan rezeki terhadap mereka. Orang yang sudah mati nih ya, yaitu mati jihad fisabilillah, ternyata tidak boleh dikatakan sebagai orang mati. Bahkan mereka itu hidup, di sisi Tuhan mereka, mereka dapatkan rezeki. Sebaliknya orang-orang yang mati dalam keadaan kafir, ingkar, maka mereka juga akan mendapatkan siksa yang dahsyat luar biasa. Ini dalil dari Al-Quran, ada dalil dari hadis. Dalil dari hadis banyak sekali, contohnya tatkala kita sholat jenazah, sholat mayit. Kita sholat mayit itu ada doa, Allahumma a'idhu min adzabil qabri. Ya Allah, lindungilah dia dari siksa kubur. Ayo coba. Itu kita kalau sholat mayit ada nggak doa seperti itu? Ya bagi orang-orang yang ingkar silahkan, tetapi akan kita jawab. Karena orang-orang yang ingkar ini berkedok ustadz mengakunya sebagai ustadz yang sangat logis, mengaku sebagai ustadz yang sangat rasionalis. Kemudian mengatakan tidak ada siksa kubur karena tidak ada dalil dari Al-Quran dan hadis. Saat tadi dalilnya sudah kita jawab. Kemudian mereka menggunakan dalil akal juga. Dalil akal mereka begini mengatakan, orang yang mati dalam keadaan dibakar sudah jadi abu, apakah mereka dalam kubur? Ini kata ustadz-ustadz yang gemblung, ya kan? Ada orang yang mati dalam keadaan tenggelam di lautan. Ada orang yang mati dalam keadaan jasadnya dimakan binatang buas. Apakah mereka semuanya itu di alam kubur? Kata mereka. Sehingga mereka mengatakan bahwa tidak ada siksa kubur, tidak ada nikmat kubur, karena tidak ada dalilnya. Sekali lagi, untuk dalil nakli, dalil yang kita nukil dari Al-Quran dan hadis sudah jelas. Sekarang kita akan jawab menggunakan dalil akli, dalil akal. Karena mereka ngaku sebagai ustadz-ustadz yang logis, yang rasionalis, maka kita akan jawab juga dengan akal kita yang logis dan rasionalis. Perhatikan nih, bahwa manusia loh ya, itu terdiri dari raga, sukma, dan nyawa. Ada 3 komponen pokok. 3 komponen pokok inilah yang melekat kepada makhluk yang namanya manusia. Manusia itu siapa sih? Manusia itu adalah makhluk yang diciptakan oleh Allah lengkap dengan raga, sukma, dan nyawa. Raga itu dalam bahasa Arabnya jasadun. Jasadun atau badan, badanun atau raga. Kemudian nafsun ini jiwa atau sukma. Kemudian ruhun adalah nyawa. Di dalam bahasa Indonesia, ruh adalah nyawa. Kemudian tatkala manusia itu mati sekarang. Nah, yang mati ini apanya? Apakah ruhnya mati? Sukmanya mati? Tidak. Jelas tidak. Sukma dan nyawanya tidak mati. Yang mati hanya jasad. Jasad orang mati bisa dikubur. Ini jasadnya, ada yang dikubur, dipendam di dalam tanah. Ada yang dibakar. Ini jasadnya loh ya. Jasad itu terdiri dari tulang-tulang dan daging-daging inilah. Daging dan tulang-tulang ini ada yang dibakar. Kemudian ada yang ditenggelamkan. Atau jasadnya dimakan binatang buas. Namun ingat sukma, nafsun, dan nyawa atau roh berada di alam barzakh. Alam barzakh. Barzakh itu bahasa Arab, artinya antara. Jadi antara. Lalu barzakh itu antara apa dengan apa? Yaitu antara dunia dan akhirat.
Karena orang yang mati saat ini kan belum kiamat nih, belum kiamat, tapi sudah mati. Sehingga dia berada di alam barzakh, di alam barzakh yaitu alam antara dunia dan akhirat. Orangnya sudah mati, sudah meninggal dunia. Katanya kan meninggal dunia, artinya meninggalkan dunia ini. Tetapi dia belum masuk akhirat karena belum kiamat. Maka roh itu berada di alam barzakh, alam antara. Sukma dan nyawa orang-orang beriman diberi nikmat dan rezeki oleh Allah Jalla Jalaluhu. Seperti orang-orang yang mati syahid, orang-orang yang mati jihad fisabilillah. Mereka itu hidup, yaitu sukma dan nyawanya. Kalau jasadnya ya bisa, tapi rata-rata kalau jasadnya orang yang mati syahid itu utuh walaupun toh dipendam dikubur tetap utuh. Sedangkan sukma dan nyawanya orang-orang kafir, orang yang bejat ahli maksiat, jelas akan diberi siksa oleh Allah Jalla Jalaluhu. Lalu apakah raga? Raga ini jasad yang sudah hancur, ikut merasakannya? Jawabannya adalah iya. Jadi kalau misalnya nih sukma dan nyawa itu mendapatkan nikmat di alam barzakh, maka jasad walaupun sudah hancur, kelihatannya hancur menjadi debu karena dibakar, jasadnya dibakar, atau jasadnya sudah masuk ke dalam perut binatang, binatangnya nanti juga akan mati kan, hancur nih. Atau jasadnya ada di dalam lautan, ditenggelamkan di lautan atau di sungai. Semuanya itu akan saling setrum menyetrum antara raga sukma nyawa. Hal itu serupa dengan orang tidur yang bermimpi. Nah begitu, bayangkan nih. Ini adalah jawaban yang cerdas. Serupa dengan orang yang tidur yang bermimpi. Jika mimpi baik, maka jasad ikut merasakan nikmat seperti mimpi bersetubuh. Maka jasad ikut keluar sperma. Ya kita semua ini kan insya Allah pernah tidur, juga pernah mimpi ya kan. Nah yang mimpi itu siapa? Apakah jasadnya? Enggak. Jasadnya tergeletak di tempat tidur. Nyawanya masih ada karena dia belum mati, tetapi sukmanya, lah sukma ini nafsu nih, nafsunya keluar dari jasad kemudian masuk ke dalam alam roh, ke dalam alam arwah. Kemudian tatkala jasad itu ditinggalkan oleh sukma dan sukmanya bermimpi merasakan kenikmatan, maka jasad juga ikut. Seperti orang yang mimpi bersetubuh bersenggama, itu kan yang mimpi cuma sukmanya doang. Namun mengapa jasadnya ikut-ikutan keluar sperma, coba bayangkan. Demikian pula jika mimpi buruk, ya kan mimpi buruk nih, maka jasad juga akan ketakutan, gemetar dan tersiksa. Pernah nggak kita ini bermimpi buruk, dikejar-kejar hantu misalnya, atau diikat di suatu gua, di situ ada makhluk-makhluk besar. Sebenarnya yang diikat di situ itu kan hanya gambaran sukma. Sukmanya masuk ke dalam alam arwah, alam roh. Nah, tatkala dia mimpi buruk, ketakutan, jasadnya ikut guling-guling, gemetar jasadnya tuh. Padahal jasadnya ada di pembaringan. Jasadnya ketakutan, gemetar dan tersiksa. Itulah gambaran dari siksa dan nikmat kubur. Jadi siksa dan nikmat kubur itu nyata adanya. Dalil dari Al-Quran banyak sekali, apalagi dalil dari hadis. Adapun dalil akalnya ya seperti ini, yaitu tatkala orang tidur, orang mati itu seperti orang tidur. Walaupun jasadnya sudah hancur, tetapi sukmanya bisa merasakan kenikmatan maupun merasakan siksa yang pedih luar biasa. Demikian jawaban kami, semoga bermanfaat. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Wallahu ta'ala a'lamu bishawab.